Hello. Hai semuanya, welcome. Kalau ada yang kesulitan dengar aku, please say so on the chat box. Kalau ada yang bisa dengar aku juga sekarang, hai, namaku Abiani. Sebelum kita mulai, aku mau tahu dong kalian tuh asalnya dari mana aja sih semua? Jakarta Barat, Jakarta. Ada yang dari daerah lain? Kak, layarnya gelap ya. No, mungkin brightness-nya perlu dinaikin. Better sekarang? Kalau enggak, aku perlu nyalain lampu soalnya. Okay, I'll be right back. Bentar ya. I'm back. Nih, should be better. Oke, kita mulai persis di jam 7 ya. Oke, great. By the way, thank you. By the way, sebelum kita mulai, I want to share with you a link buat registrasi. Jadi link ini bisa kalian pakai buat, I'm sorry, ini linknya bisa kalian pakai untuk register, like for now atau nanti dibukanya juga nggak apa-apa. But basically itu linknya. And then I want to share my screen. Udah kelihatan screenku? Please do let me know kalau nggak bisa lihat ya. Oke. Cool. Alright, so I think we're at 7 sharp. Aku mulai ya. Nah, jadi hai semuanya, namaku Bian. Hari ini aku mau ngejelasin webinar tentang gimana sih caranya kita mendapatkan $50 per hari lewat iklan di media sosial. Sebenarnya this isn't just about apa namanya what you get paid, but it's more than that. Gimana serunya kita ngejalanin kerjaan jadi digital media specialist. Terus kemudian ada beberapa topik juga di bawah yang nanti aku mau cover. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa sih itu digital marketing dan apa keuntungannya menjadi seorang digital marketer. So, kita bakal bahas gimana caranya menjadi kayak seorang ahli yang bikin iklan kayak di Facebook, Instagram, TikTok, Google, dan lain sebagainya. I'm really sure kalian udah sangat amat familiar lah ya dengan semua ads itu. Kayak kalau kita scroll di Instagram, and then ada ads, terus swipe up, terus purchase, terus sebenarnya kerjaan aku, jadi kayak aku sering banget kemakan kerjaan sendiri, dimana kayak lagi scroll Instagram, terus kayak I found something that I like, and then I purchase that. So itu that is basically what I do, dan kayak ironically ya aku tetap suka belanja gitu. Nah,
Bukan cuma tentang kayak how do we set it up, tapi gimana kita ngejalaninnya juga. Jadi hari ini kita mau bahas tentang sebenarnya siapa sih yang bertugas dalam membuat iklan di media sosial. Terus yang kedua, biasanya berapa sih standar gaji di bidang tersebut. Yang ketiga, gimana caranya step by step memulai iklan di social media. Furthermore, kita bakal bahas tentang kayak gimana caranya mencari klien, terus membuat iklan dari nol tuh gimana caranya, terus kayak day-to-day task-nya tuh kayak apa, and then kita cara optimize campaign-nya, dan how do we grow the campaign itu kayak gimana, itu nanti kita bahas juga. Terus further than that, nanti akan ada special gift juga yang akan dikasih by like end of the presentation, so stay tuned. Nah, sekarang kita mulai dari aku. Jadi, hai semuanya. Tadi aku udah bahas nama aku Bian, but I think we have a couple more people here. Jadi aku mulai lagi. Hai, nama aku Bian. Aku udah di industri ini selama kurang lebih 6 tahun. And I started my career in marketing industry itu dari pas aku lulus kuliah. Itu aku jadi marketing executive di Path Indonesia. Kalau ada yang nggak tahu Path, dulu tuh dia sebelum kayak Instagram booming, dia bareng sama Twitter, terus kayak sebelum ada Snapchat dan lain sebagainya. Jadi dia itu adalah social media platform yang bikin kita bisa bahas hal-hal yang lebih private sama orang-orang yang lebih private ke kita gitu. So it's like a close friend feature di Instagram. Nah, waktu itu tugasku tuh ngejalanin proses kreatif dari digital marketing and also bikin event online juga buat kita bawa ke event offline buat kita bawa ke online. Nah, after like about a year di situ aku memutusin buat pindah di ke Densu. Nah, di Densu itu aku menjadi seseorang yang lebih spesialis lagi, yaitu adalah di bidang paid digital marketing. Jadi pada saat itu tuh aku lebih fokus ke arah branding campaign. Jadi gimana caranya kita membesarkan sebuah brand dari dari current level of existence dia ke brand yang lebih, misalnya orang-orang lebih aware, orang-orang lebih consider beli produk dari brand tersebut dan lain sebagainya. Jadi I work closely sama people on Facebook, ya sekarang udah gabung sama Instagram menjadi Meta ya. With people on Facebook, Instagram, TikTok, Google, premium publishers, Spotify, terus kita ngebahas tentang kayak yang kita gedein tuh brand-brand yang punya both aplikasi, website, dan lain sebagainya. Jadi what we focus on is gimana caranya kita bikin level of awareness dari sebuah brand itu lebih tinggi lagi, gitu. Nah, di situ aku ngebantu untuk connecting the brand dengan consumers melalui platform-platform berbayar itu. After 2 years di Densu, sekarang aku kerja di MNC Saatchi Performance. Itu adalah perusahaan yang mendalami bagian digital app marketing. Jadi semua klien yang aku handle sekarang end produknya adalah app marketing gitu. Now, dulu pas aku masuk ke bidang ini, I didn't even know that it would exist. Jadi kayak pas aku baru masuk tuh, app tuh ya ada sih, tapi it's not as sexy as it is right now. Belum sebanyak sekarang gitu. Jadi role aku sekarang itu aku bertanggung jawab untuk ngembangin aplikasi itu dari sisi digital marketing untuk terus tumbuh dan juga mendapatkan traffic, as in orang yang install, orang yang register, orang yang purchase di dalam app-nya, dan lain sebagainya. Nah, sepanjang perjalanan aku berkarir di bidang digital marketing ini, aku udah kenal sekitar banyak brand lah, tapi kayak aku udah sempat handle brand-brand dari let's say FMCG, terus abis itu otomotif, dating app juga, gaming app, dan lain sebagainya. Jadi kayak ada banyak banget, dan itu membuat aku juga work closely sama orang-orang dari Google, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi kayak challenge-nya itu, the constant challenge is buat nemuin teknologi dan inovasi baru buat membantu sebuah brand ketemu sama consumer yang emang pas sama mereka gitu. Jadi gimana sih caranya kita bikin cost per registration itu lebih efisien, cost per install-nya lebih efisien, dan lain sebagainya. Nah, but what most people don't know about me is that
aku tuh kecemplung sebenarnya masuk ke sini karena dulu pas aku kerja di Path, yang aku tahu tentang dunia agency itu cuman bahwa semua agency itu akan ngomongin tentang brand communication by the end of the day. So it's a brand agency atau creative agency. Dan aku nggak tahu sama sekali kalau ternyata di dunia agency itu ada banyak banget kayak lini bisnis yang lain. Jadi ada brand agency juga, ada creative agency, ada media agency. Media agency aja tuh masih dibagi dua. Ada yang online, ada yang offline. Offline tuh kayak billboards, terus TV, terus abis itu apa ya placement yang kayak buat sponsorship kalau di misalnya Indonesian Idol dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak dunia agency itu sebenarnya banyak banget dan pas aku masuk ke dunia digital marketing, aku nggak tahu kalau ternyata the work that I will do itu berkaitan erat sama angka lah, sama reporting dan lain sebagainya itu. I didn't know. Dan waktu itu lumayan pusing sih, karena pertama kali aku masuk ke sini, banyak banget terminologinya aku nggak tahu. Kayak misalnya impression tuh apa, CPM tuh apa, engagement itu bentuknya kayak gimana, terus view itu dihitungnya kayak gimana gitu. Jadi ada banyak banget yang bikin aku pusing waktu itu. Tapi as time goes by, turns out I enjoy that, karena banyak banget yang kayak bisa aku pelajarin dari dalam situ. As in, bukan cuman gimana cara kita ngomong ke orang, tapi kayak gimana caranya kita target orang yang emang benar-benar akan tertarik untuk melakukan transaksi atau ya emang get to know the brand aja gitu. Jadi emang it's a long journey, but I have been enjoying every bit of it. Nah, the thing is that kenapa aku bisa nggak tahu sih ada kerjaan itu, karena emang pas aku masih kuliah nggak ada jurusan yang ngajarin apa itu periklanan digital. Jadi kayak pada waktu itu aku kuliahnya psikologi, terus aku end up di sini, jadi emang agak nyebrang juga, tapi not really. Kalau misalnya pas aku kuliah itu nggak ada yang kayak ngajarin aku, oke, sekarang kalian tuh bisa advertise di Facebook, Google, Instagram, TikTok, caranya begini itu nggak ada yang ngajarin itu. Emang ya lumayan basic gitu ya. Tapi what they didn't know back then is that semua brand tuh ngomongin itu, mau dari brand kecil, mau dari brand gede gitu. They always talk about digital media presence, tapi nggak ada yang kayak benar-benar bisa pinpoint atau map out, okay, cara kita ngajarin ini ke orang-orang adalah ABC, how do we map it out, ABC, dan lain sebagainya gitu. Karena it's a really dynamic thing gitu. Kayak digital marketing is really dynamic. Kalau kalian lihat nih di sebelah kiri, itu ada screenshot dari kayak berapa banyak orang yang nyari online brand manager, social media analyst, dan lain sebagainya. It's apa ya, the job is in demand, tapi nggak ada yang benar-benar tahu gimana caranya gitu. Karena digital marketing itu selalu berkembang, it's constantly evolving, dan apa ya, karena dia dynamic banget, it's really hard buat kita masukin ke dalam penelitian. Karena what happened, say, in the past 3 years, belum tentu akan terjadi lagi di tahun ini, gitu. Jadi, like, agak susah juga untuk bikin itu menjadi sebuah course, just because dia selalu selalu kayak, apa ya, dynamic banget, gitu. Jadi, hasilnya adalah ada banyak banget demand untuk kerjaan ini, tapi supply-nya nggak banyak gitu. So that's why it's very important buat kita untuk tahu how to master the skill. Nah, tapi kayak selain to master the skill, sebenarnya banyak orang yang bisa ngelakuin itu sekarang, karena ya sekarang obviously job-nya udah lebih popular gitu. Banyak yang bisa ngajarin. Tapi gimana caranya sekarang, challenge-nya adalah gimana caranya supaya kita bisa stand out di antara candidates itu. Jadi, how do we get the right skill? Karena dari setiap kayak satu orang itu bisa ngelihat 100 sampai 150 ads per hari. Dan dari 100 sampai 150 itu paling yang diklik cuma berapa puluh. Dari yang berapa puluh itu paling yang di-purchase cuma satu gitu. Jadi kayak how do we know the funnel? Jadi the next challenge for a digital marketer isn't just buat kalian ngerti gimana cara menjalankannya, but how do you stand out? Gimana cara kita optimize campaign supaya campaign itu selalu evolving gitu. Like the campaign evolves with us. Jadi dari kita yang tadinya
mungkin hanya menjalankan beberapa peran di dunia digital marketing, tapi as we grow, how do we make the account atau klien itu grow with us, the brand grows with us, gitu. Nah, jadi next challenge-nya sebenarnya adalah bukan cuma cara bikin iklan, tapi kayak gimana cara bikin iklan yang emang bikin orang stop and stare dan beneran ngeliatin iklan itu, terus mungkin dia klik atau nanti dia akan jadi inget sama brand kita dan lain sebagainya. Jadi kayak sebagai advertiser, how do we target and how do we optimize the campaign, it's really important gitu. Nah, terus sebenarnya emang siapa sih yang butuh digital paid media planner atau paid ad specialist? Sebenarnya demand tuh udah banyak banget, kayak tadi yang screenshot yang kasih lihat, demand itu nggak cuma datang dari kayak perusahaan besar atau agensi digital doang, tapi dari bisnis kecil dan menengah sampai UMKM juga nyari. So this is a skill yang sebenarnya penting buat kita tahu juga gitu, gimana cara kita reach audience di zaman sekarang. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, ya gimana caranya kita bisa grow brand tersebut gitu. By the way, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun, tinggal leave it on the Q&A box aja ya. Atau kalau misalnya you would like me to slow down, boleh di leave on the chat juga. For now, aku move on dulu ke yang berikutnya. Jadi untungnya buat kita tuh apa sih? Kayak selain memang pengalamannya seru ya, maksudnya kayak how do we connect the brand with the audience? Kayak since digital media planner itu susah buat ditemukan, jadi emang orang-orang tuh brand-brand itu tuh mau bayar besar gitu buat kita. Entry level executive itu biasanya gajinya di 6 sampai 7 juta. Ada juga yang nawarin sampai kayak 8 atau 9 atau bahkan 12, tapi biasanya itu MP, management trainee. Terus ada senior level executive itu di 8 sampai 20 juta, junior managerial itu di 12 sampai 20 juta. Senior managerial itu di 20 sampai 30 juta. Again, ini varies depending on perusahaan yang kalian kerja itu ada di mana. Tapi kurang lebih kayak industri standarnya itu segini gitu. Kemudian kita bahas kayak daily jobnya ya, kayak sebenarnya apa sih yang kita lakuin sebagai advertiser sehari-harinya. Of course, yang pertama adalah kita mencari dan mendapatkan klien yang potensial, karena nggak semua klien itu potensial. Jadi dulu, one thing I learned about being in an agency is that klien tuh ada 3 jenis. Ada yang berguna banget untuk portfolio, ada juga yang budgetnya gede gitu, jadi berguna untuk cash flow-nya agency. Yang terakhir adalah klien-klien yang bisa mengajarkan. Nah, kalau klien yang kalian pitch itu nggak masuk ke dalam 3 kategori ini, dan klien itu nggak potensial gitu. Ini ada pertanyaan dari Neutron, don't know how to ask it. Try your best, maybe aku juga nggak tahu yang mau ditanyain apa. Leave it in the Q&A aja, nanti kita bisa discuss itu bareng-bareng. Nah, terus hal kedua yang harus kita lakukan sebagai pengiklan adalah melakukan riset yang rinci. Jadi every time mau launching brand baru kah, mau launching produk baru kah, mau let's say masuk ke market baru dan lain sebagainya, itu kita udah harus tahu by the time the brand comes to us, kita perlu tahu kayak targeting yang tepat untuk brand tersebut itu seperti apa, budgetingnya apa, pemilihan channelnya seperti apa. Karena one thing I have learned is that nggak semua channel works well for every vertical. Maksudnya vertical di sini tuh kayak let's say ya, TikTok might work well untuk brand-brand yang memang dia lebih ke arah upper funnel. Kayak misalnya awareness, registration, kayak gitu-gitu itu masih upper funnel. Tapi kalau quality users itu belum tentu ada semuanya di TikTok. Bisa jadi itu adanya di Facebook, bisa jadi itu adanya di Google gitu. Nah, untuk targetingnya kayak apa juga kita perlu tahu. Kayak nggak semua orang yang interested in finance will convert into our customers. Let's say, kalau kita punya produk finance ya. Jadi kita perlu selalu kulik-kulik audience base-nya itu kayak gimana di market tersebut, yang seru tuh kayak apa, kayak orang-orang yang tertarik, yang kemungkinan akan tertarik sama brand kita tuh kayak gimana personanya.
dari persona tersebut kita akan convert itu jadi digital persona, karena nggak semua offline persona ya itu ada di digital persona juga gitu. Jadi kayak kita harus tahu gimana cara convert itu into a digital persona gitu. Nah, kemudian kita perlu mikirin juga tentang kreatifnya tuh kayak gimana. Jadi kayak maksudnya kreatif di sini adalah brand messaging apa yang kayak benar-benar bikin orang um, stop and stare gitu, atau stop and click lah ya, let's say ke ads kita. Jadi ngomongin tentang brand message apa yang cocok untuk audiens yang mau kita target gitu. Terus kemudian we have to like optimize the campaign berdasarkan data. Jadi kayak every time we finish a campaign, we always have to see apa yang bikin campaign itu sukses, apa yang bikin campaign itu flop, dan implement learning itu ke campaign-campaign berikutnya. Let's say di tahun 2021 bulan Februari kita pernah bikin campaign yang targeting audience segmen A, terus dengan messaging A, but it didn't really work gitu. Nah, mungkin ketika kita mulai campaign lagi di apa namanya quarter berikutnya, kita bisa evaluasi lagi, terus kita lihat bahwa oh ternyata emang targeting A tuh nggak cocok sama brand message A, tapi cocoknya sama brand message C misalnya. It's about how you mix and match, how you learn from your previous campaigns dan lain sebagainya. Last but not least, jadi kita sebagai digital media planner itu kadang suka get carried away juga in business as usual task. Jadi in daily task tuh kadang juga kayak we sometimes get lost in it. Jadi what do we need to do itu ya we need to stop dulu sebentar buat ngelihat gambaran besar atau helikopter view dari campaign kita tuh kayak gimana. Dan always use your business metrics as your guideline. Jadi by the end of the day kan maksudnya semua brand tuh pasti akan fokusnya ya ke business metrics-nya dia gitu kan. Which most of the time it's either purchase atau subscribe dan lain sebagainya. Jadi kayak kita harus selalu pakai business metrics itu untuk melihat kayak oke, semua campaign yang gue lahirkan KPI-nya jadi harus cocok sama apa namanya business metrics by the end of the day. Gitu. Aku lihat di sini ada yang raise, tapi Q&A chatbox-nya masih kosong, dan ada beberapa orang juga nih yang baru masuk. Hai semuanya, kita udah mulai duluan, sorry. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa di leave out di Q&A box aja. Nanti aku bantu jawab di Q&A session. Nah, aku lanjut dulu sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tadi ngomongin tentang klien gitu ya. Jadi kayak sebenarnya gimana sih cara menemukan klien pertama kita? Kalau kita bukan di agensi ya, kalau kita kerja sendiri gitu. Cara menemukan klien yang pertama itu pastinya adalah kayak register yourself di platform freelancer. Sekarang ada banyak banget, ada kayak 1000lancer.com dan lain sebagainya. Itu kalian bisa dapat exposure yang lumayan juga di situ karena lumayan banyak juga orang yang nyari freelancer di situ. Terus yang kedua adalah LinkedIn. Banyak banget peluangnya di LinkedIn. Kalau kalian punya portfolio yang bagus, just upload it to LinkedIn. Aku sering banget dapat offer dari LinkedIn. Jadi bukan sometimes ya, most of the time bahkan kita nggak harus cari kerja gitu, tapi tahu-tahu datang aja offernya gitu. Nah, yang ketiga adalah coba untuk bikin iklan buat brand sendiri. Kenapa? Karena akan jadi learning yang seru sebenarnya kalau kita bikin iklan buat brand sendiri, karena kita di situ jadi lebih care sama brandnya, kita lebih careful sama uang yang kita spend, kita pengen efisiensi juga di situ. Jadi kayak whatever we do there, dari optimalisasinya kayak gimana, terus daily budgetnya gimana, targetnya gimana, dan lain sebagainya, itu kita akan lebih careful dan juga lebih thoughtful in the process. Terus itu juga lumayan bagus buat portfolio. Jadi kayak ketika orang datang ke kamu terus they want to hire you, itu mereka juga bisa lihat kan online portfolio kita tuh kayak gimana, apa yang udah kita kerjain sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah always work to get a positive feedback dan get your first client. Jadi kayak misalnya contohnya tadinya kamu cuma assist doang, atau let's say kamu bangun portfolio kamu and then you get positive feedback,
Terus abis itu use it for the feedback for your next client gitu. Halo halo, di sini kita lumayan ramai ya malam ini. I get ada 60 orang di sini yang join. Hai semua, kita udah mulai duluan sebelumnya. Oke, 61 orang sekarang. Kalau ada pertanyaan, boleh di leave out di Q&A box-nya ya. Nanti aku coba untuk jawab. Ini ada pertanyaan di sini, tolong tunjukkan contoh iklannya, Kak. Sebenarnya contoh iklan yang sering dibuat, itu kalian as simple as kalian lagi main game, terus tiba-tiba nanti ada ads di gamenya, itu mainly what a digital media planner do. Kalau misalnya kalian scroll-scroll Instagram, tiba-tiba ada ads, itu juga hasil media planner. Atau lagi scroll TikTok, atau kalian lagi visit random website aja gitu. Terus udah gitu ada ads dari Google. Nah, itu juga sebenarnya contoh dari kerjaannya digital media planner. Jadi kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya contoh iklannya. Kalau nggak ada pertanyaan lain buat sekarang, aku lanjut dulu. Nah, ini aku mau ngomongin tentang when you work in an agency. Jadi, kalau tadi kita ngomongin gimana cara kita sukses kalau kerja sendiri, sekarang kita ngomongin gimana cara kita kerja di sebuah agency dan gimana caranya ngarahin klien. Maksudnya ngarahin klien adalah, ini bukan konotasi yang negatif ya, tapi ngarahin klien dalam artian kita juga sebagai digital media partner tuh nggak boleh iya-iya aja ke klien gitu. Jadi kita juga perlu bisa steer the conversation, gimana caranya kita bikin kliennya tuh percaya sama kita, karena kita juga digital media planner itu harus bisa advice di channel mana aja, terus di targeting mana aja, kira-kira kita bisa dapat potential customer gitu. Selamat malam. Ini ada pertanyaan. Selamat malam, Kak. Kalau nggak main LinkedIn, pakai Instagram boleh? Ini maksudnya apa ya? Aku kurang paham nih dari anonymous attendee soalnya. Ini ada pertanyaan juga dari Bima. Saya mau tanya gimana caranya menemukan target pasar yang pasti, bukan sekedar beriklan lalu selesai, karena saya beberapa kali iklan terus boncos. It's okay, it happens to many people sebenarnya. Nanti aku bantu jawab pertanyaannya ya, Bima. Nah, ini kita ngomongin dulu gimana caranya ngarahin klien. Yang pertama adalah always treat your brand atau klien kalian as if it is your own brand. Karena kalau tadi kalian ingat kan aku ngomongin tentang kayak kalau misalnya kita punya sebuah brand baru, kita punya brand sendiri, kita akan cenderung lebih care tentang brand itu. Kita lebih careful, uangnya mau kita spend di mana. Kita lebih pengen efficiency di situ, tapi kita juga pengen kayak supaya brandnya bisa dilihat banyak orang gitu dan lain sebagainya. Jadi kayak when you treat your client as if it is your own brand, dan kalian akan pastinya lebih hati-hati juga gitu spending the money. Terus kalian akan research jauh lebih banyak tentang brandnya tuh kayak gimana, potential customer-nya tuh kayak gimana, personanya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian urus secara sungguh-sungguh dan juga ngembangin brandnya as you grow, you will find success kok di dalam dunia digital marketing gitu. Dan yang kedua adalah kita harus selalu tahu juga tren terkininya. Jadi kayak because it's a very dynamic environment kan, digital marketing is a very dynamic thing. Jadi kalau kalian tahu kayak perubahannya tuh kayak apa, the latest changes tuh kayak gimana, misalnya privacy policy kah, atau let's say sekarang di Facebook itu kita nggak boleh advertise buat klien A, B, C dan lain sebagainya, itu akan sangat amat beneficial buat kliennya. Kenapa? Karena they know they are in good hands. When you are always on top of the new trends, then klien juga akan percaya gitu sama kamu. Nah, terus yang ketiga adalah selalu belajar lewat hasil kampanye iklan. Itu yang tadi aku bilang, jadi kayak dari past performances of your campaigns, kalian harus selalu ambil key takeaway-nya apa, what made it good, what made it flop, dan juga kalian ambil success cases dari campaign-campaign orang lain yang emang berhasil gitu. Nah,
terus implement itu ke dalam sesuatu yang baru. Jadi maksudnya ini tie up juga ke box yang keempat, selalu mencoba hal baru, strategi, inovasi, target, iklan, messaging, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian combine past performance, pelajaran dari past historical performance kalian, terus kalian combine itu dengan gimana caranya kita implement itu di strategi yang baru, itu adalah hal yang sebenarnya kunci gimana caranya kalian bisa sukses as a digital media marketer gitu. Ini aku mau take time dulu untuk bahas Q&A karena lumayan nih ada beberapa. Yang pertama dari Bima tadi ya, saya mau tahu gimana caranya menemukan target pasar yang pasti. Ini it's of course $1 million question lah ya, karena nggak semua orang di digital itu pasti bisa convert ke jadi your customer whatsoever gitu. First off, I don't know kamu waktu itu advertise-nya di vertical yang mana, maksudnya industri apa. Kedua, I don't have your historical performances, but one thing that I can assure you adalah kalau misalnya you begin a campaign, itu jangan pernah bikin campaign itu langsung spesifik, tapi mulai dari broad. Jadi kayak broad targeting aja, broad targeting, general messaging, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa tahu tuh kayak jenis persona apa yang biasanya paling banyak ngeklik atau paling banyak ngelihat video kita atau ngeklik banner kita gitu. Nah, dari situ ambil learningnya. Jenis orang-orang apa yang paling banyak klik, paling banyak show interest, terus abis itu biasanya nih ya kalau misalnya kita advertise di Facebook, di Google, itu kita bisa lihat tuh kayak di Google, Facebook, atau di TikTok, kita bisa lihat biasanya orang nonton iklan kita tuh berapa detik gitu. Nah, jadi take that learning away with you, terus implement itu di future campaigns. Dan campaign itu nggak cuma berhenti dalam 1 bulan doang ya, kayak misalnya banyak banget brand yang biasanya cuma kayak oke, terus ini projectnya berapa bulan, 6 bulan ya, oke, dan habis itu kita stop ya. It doesn't work that way. For us, buat bisa tetap dilihat sama potential customer kita, of course kita harus tetap advertise. Kenapa? Karena organik aja, kayak sekarang tuh Instagram aja, di setiap 2 Instastory, then you will get an ad, gitu. Jadi kayak, kita harus selalu maintain presence kita di digital paid marketing juga, gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih learning apa yang bisa kita ambil dari campaign yang sebelumnya, terus kita implement di campaign yang berikutnya, jangan taruh budget banyak-banyak di situ. 200.000 per hari itu cukup. Nah, setelah itu kita perlu pelajarin juga kayak conversion rate-nya. Jadi dari berapa orang yang lihat ads-nya, berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang purchase, berapa banyak orang yang install, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak emang ada banyak cara buat selalu kita bisa optimize campaign-nya. Nah, aku nggak bisa jawab banyak-banyak di sini, cuman kalau misalnya kamu tertarik, I will leave out linknya di sini. Itu kamu bisa klik aja buat register ke course kita gitu. Nanti di dalam course itu sebenarnya juga akan kayak dibuat interaktif gitu sih. Jadi it's not just one way kayak gini, tapi kalian akan dapat juga Telegram, di mana di Telegram itu kalian bisa sebenarnya nanya-nanya ke aku directly gitu. Nah, terus di sini ada dari anonymous attendee juga, kalau mau promosiin skill yang kita punya dan di hire lewat Instagram bukan LinkedIn. Jadi kalau misalnya kita punya skill, kalau itu visual, itu kalian bisa promote lewat Instagram gitu. Instagram itu sebenarnya lumayan berguna juga, tapi yang lebih berguna itu sebenarnya LinkedIn. Kenapa? Karena di LinkedIn itu semua yang ada di dalam situ kan professionals ya. Jadi ketika mereka ngelihat portfolio kamu, of course they will think of it professionally gitu. It's important for you to maintain presence di platform-platform yang lain, tapi it will be really beneficial kalau kamu coba untuk kasih itu juga di LinkedIn atau di Freelancer dan lain sebagainya. Kayak have as many profiles as you want, tapi I would seriously consider LinkedIn as one of the things. Itu. Ada pertanyaan juga dari Lita, jadi digital manager berarti kasih konsultasi juga ya?
misal bentuk iklan dan target consumer. Yes, jadi as a digital marketer itu sebenarnya itu adalah salah satu hal yang paling kunci sebenarnya. Gimana cara kita kasih konsultasi terhadap klien tentang target customer dia tuh sebenarnya seperti apa, jenis messaging apa yang works very well, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak agency is a consultant practically gitu. Ini ada dari Neutron juga, klien saya punya banyak channel seperti TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram. Menurut kakak, apakah masing-masing platform perlu ada dedicated admin kah? Tergantung sih sebenarnya, tergantung seberapa heavy. Kalau misalnya se-heavy itu, let's say dalam seminggu kamu post tiap hari gitu ya, then it will be beneficial gitu buat punya admin untuk masing-masing channel. Tapi kalau misalnya nggak se-heavy itu, don't really invest in it. Sebenarnya sekarang banyak juga kok kayak agency-agency yang kasih service itu gitu. Jadi kayak misalnya dia datang ke sebuah agency terus dia bilang gue mau punya admin dong untuk ABC gitu, untuk channel ABC. Dan sebenarnya kasih satu orang juga untuk itu juga nggak apa-apa karena your message di satu platform dan yang lainnya itu kan juga perlu standarisasi ya. Kadang lebih mudah juga gitu untuk punya satu orang. Tapi kalau misalnya memang udah punya sistem in place dan you hire someone else itu juga nggak apa-apa. Terus ada pertanyaan juga dari Ria, kakak, jadi tugas kita apa? Apakah kakak mau mengajari saya? Kalau di sini aku bukan untuk ngajarin, tapi kayak basically aku mau kasih kalian gambaran kalau join course kita nanti itu kira-kira belajar tentang apa, gitu. Oke, udah rame banget di sini, udah ada 75 orang. Hai semuanya, kita udah halfway through sebenarnya. In the interest of time, aku lanjut aja. Nah, salah satu 3 komponen penting juga yang perlu kalian ketahui, kalau tadi kita udah ngomongin di sini, kalau kita kerja sendiri, terus yang kedua adalah kalau kita kerja di agency, yang ketiga adalah kalau kita kerja di dalam sebuah brand. Maksudnya kalau kita mau mengembangkan brand kita sendiri, gitu. Yang pertama pastinya, komponen penting yang pertama adalah media presence. Kenapa? Ya, orang kalau misalnya nyari brand kamu and then you don't have any media presence, mereka juga bingung gitu. Kalau misalnya, let's say, kalian cuma punya website, atau kalian cuma punya Instagram, terus informasinya di situ kurang lengkap gitu ya, mereka akan susah untuk cari informasi lain gitu kan. Jadi sebenarnya as a brand, have as many media presence as you want, di misalnya sosial media kah, di website kah, di Shopee, di Tokopedia, dan lain sebagainya gitu. Jadi have as many as you want, karena as long as you can maintain it ya, karena orang akan cenderung lebih percaya kalau misalnya brand tersebut itu punya cross channel gitu, cross channel profiles dibandingin cuman profile satu channel doang. Nah, terus yang kedua adalah when you advertise, kalian perlu tahu targetingnya tuh kayak gimana gitu. Jadi buat siapa kita tampilin iklan kita. Kalau misalnya kita tampilin iklan buat orang-orang yang ternyata dia tuh nggak convert gitu menjadi customer kita, dan buat apa kita tampilin buat orang itu gitu kan. Mungkin bagus untuk cuman awareness doang, jadi dia bisa refer kita gitu ya, bisa refer brand kita kalau ada yang nyari. Tapi what is the most important adalah kalian juga nyari orang yang emang potential gitu untuk jadi untuk convert into your customer gitu. Dan yang terakhir dan yang paling penting ini adalah gimana caranya menyampaikan pesan kita. Jadi nggak cuman to whom do we speak with, tapi how do we say it gitu. Jadi message-nya kayak apa itu juga perlu di-customize terhadap audiens seperti apa yang mau kita target gitu. Kalau misalnya kita ngomongin dengan kayak apa ya, bahasa yang di dalam ads kita tuh ada bahasa gue dan lain sebagainya, tapi kita targetingnya ibu-ibu, itu juga sebenarnya lumayan nggak converting gitu. Terus beda kalau misalnya kita emang benar-benar pakai bahasa yang baku, terus kita target bapak-bapak, itu biasanya lebih converting gitu kan. Kalau kita pakai bahasa baku buat anak muda, that's not converting gitu. Jadi know to whom do you say it to, and how do you say it gitu. Nah, terus kemudian ini adalah kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian bingung gitu ya, terus setelah gue jadi digital
media marketer, terus what do I do gitu. Nah, yang pertama pasti selalu tingkatkan kualitas pelayananmu. Like I said before, dan yang apa ya, yang ditanyain sama salah satu participant kita tadi, di agency atau di dunia digital marketing kalian itu konsultannya. Jadi you have to know everything. Nggak necessarily everything, but like yang penting itu apa gitu. Jadi ketika kalian mau jadi digital media marketer, kalian harus selalu pay attention tentang itu juga. Service kalian tuh kayak gimana? Karena kalian kan basically offering service gitu, bukan offering produk gitu kan, ya jasa gitu. Jadi kualitas jasa kalian harus selalu ditingkatin. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas jasa kalian itu adalah dengan be aktif. Kalau ke klien itu kita harus selalu aktif gitu, dan kita harus remind kliennya. Kalau nggak cukup sekali 2 kali ya kalian harus remind 3-4 kali gitu, bahwa by the end of the day KPI kalian itu kan purchase. Nah, yang kita lakukan di sini adalah untuk support kalian ke purchase itu gitu. Kadang tuh banyak banget klien yang kayak saking dia bingungnya gimana caranya untuk ngegedein brandnya dia sampai bingung sendiri gitu, tuh sukses matrix gue apa gitu. Nah, kita sebagai digital media planner, we have to be able to map that out buat mereka gitu. Nah, yang kedua adalah melakukan penjualan silang buat kayak misalnya social media management atau SEO yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak cuman kita advertise di paid ads doang, tapi misalnya social media management atau SEO juga kita bisa offer gitu. Nah, terus yang ketiga adalah mengembangkan produk sendiri dan juga ngiklanin sendiri. Jadi kita bisa belajar lebih baik. Ini tuh always the best advice sebenarnya, karena banyak juga kadang pelajaran dari situ yang bisa kita ambil untuk campaign-campaign kita buat klien-klien kita gitu. Dan yang terakhir adalah gunakan tujuan bisnismu untuk mengembangkan tujuan pemasaranmu, as in pakai business matrix selalu sebagai kiblat untuk kita tahu marketing matrix kita tuh apa gitu. Again, aku mau remind kalian yang pada baru mau join, kalau misalnya ada Q&A, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung leave it out di Q&A box aja. Nanti aku bisa bantu jawab along the way kita do this presentation. Nah, terus aku lanjut dulu. Pastinya kan di setiap kerjaan itu ada pros and cons-nya. Kalau misalnya pros-nya adalah, kalau misalnya kita ngomongin tentang law school gitu ya, law school itu atau medical school sampai kalian benar-benar lulus dapat sertifikat dan kalian baru bisa kerja gitu kan. Nah, it's a different case sama digital media planner. Kalau misalnya kalian jadi digital media planner, even kalian tahu hal-hal basic dulu aja, kalian tuh udah bisa mulai kerja gitu. Kamu udah bisa dapat penghasilan dari skill yang kamu punya, meskipun kamu belum jadi seorang spesialis banget gitu ya, belum jadi seorang master, tapi kalian selalu bisa mulai misalnya dari internship job kah, atau let's say entry level job kah, dan lain sebagainya gitu. Jadi you can always explore gitu di sini, karena that's the beauty of digital media juga kan. In digital media karena semuanya dynamic, jadi kita harus continuously explore the study gitu. Nah, terus juga without investasi, biaya kampanye iklan itu disediakan oleh klien. Jadi you can always learn sebenarnya, tanpa kalian harus kayak bener-bener gue invest nih di campaign ini, gue mau belajar di sini. Enggak. You can always get a client, you can spend their money, of course carefully ya, tapi kalian tetap bisa belajar dari situ gitu. Nah, yang ketiga adalah kamu bisa kerja di mana aja. Ini salah satu hal yang paling aku suka sih. You only need a laptop. Jadi aku nih sekarang, meskipun aku kerja di Jakarta, klienku itu ada di Thailand, Vietnam, Philippines, Singapura, terus ada di Australia juga, ada di Jakarta juga gitu. Jadi emang serunya adalah kalau misalnya jadi digital media planner, kalian tuh bahkan nggak perlu tahu kayak on daily basis ya, kalian nggak harus kayak bener-bener mantengin gitu tren yang di sana lagi terjadi itu apa, terus tren tuh maksudnya as in creative trend ya. Jadi kayak misalnya kalau di Indonesia itu orang itu sukanya adalah konten-konten yang lucu gitu, yang yang ya as a joke aja gitu. Tapi kalau di Singapura orang tuh lebih suka konten-konten yang
informatif, yang emang beneran di situ tuh di display gitu kayak kita tuh serius loh, kita brand yang serius, kita suka melakukan apa yang kita lakukan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian kerja di digital marketing, itu kalian perlu melakukan hal itu. Tapi kalau kalian jadi digital media planner, kalian nggak harus tahu itu semua. Kalian bisa kerja di mana aja. Even one of my clients itu dulu sempat ada di US dan kita kerja di US time zone, and it was fine. It worked very well gitu. Jadi all you need is just a laptop basically and your brain gitu. Nah, terus kemudian pro-nya juga adalah permintaan tentang iklan itu terus naik, especially after pandemic ya. Kalau misalnya kalian tahu, kayak first year of pandemic, itu the overall digital revenue itu naik sebesar 180%, which is huge thing gitu. Karena ya semua budget terus kemudian shifting to pandemic kan, shifting to digital. Even after pandemic, digital media aja tuh masih forecasted to really grow. Kenapa? Karena selama pandemi banyak banget orang-orang yang bikin inovasi baru gitu. Dan banyak juga orang-orang yang akhirnya behavior-nya shifting to digital. Jadi demand-nya makin naik dong di situ. Gitu. Jadi skill yang kamu punya itu akan selalu dibutuhkan. Dan satu lagi ini adalah skill yang selamanya akan kamu kuasai. Maksudnya apa? Ketika when we learn about digital media, digital media planning, maka sebenarnya basicnya tuh akan sama-sama aja. As in, di mana kita bisa cari potential customer seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi as long as you have the basic, you can always adapt gitu. Nah ini adalah salah satu bidang yang skill-nya itu akan selamanya kamu kuasai. Jadi nggak akan kayak totally shifting gitu. Ini ada pertanyaan, by the way, aku berhenti dulu buat jawab. Saya pegang tim digital marketing di perusahaan klien, tapi kemampuan saya masih kurang. Nanti course itu saya mesti mulai yang mana? Sebenarnya course kita tuh cuma satu, dan itu ditujukan untuk mau kalian dari pemula atau dari mid level pun itu masih relevan gitu. Kalau misalnya kamu merasa kurang, selalu gali aja gitu. Bukan cuma dari course ini doang ya, tapi sebenarnya kamu tuh bisa selalu refer ke let's say Google Skillshop kah atau Facebook Blueprint kah dan lain sebagainya. Jadi kayak emang endless possibilities for you to learn sih gitu. Tapi memang kalau di sini lebih general dan lebih map gitu. Kalau sama JJ nanti yang kita omongin itu dari multiple channels, terus kemudian technicalities-nya akan seperti apa gitu. Jadi kayak it's more general tapi juga lebih spesifik gitu. Ini ada pertanyaan juga dari Astri. Kak mau tanya, bahasa digital media planning apa yang bisa menarik klien kalau kita baru mulai bisnis atau brand baru? Terima kasih. Aku lumayan bingung sebenarnya maksudnya bahasa digital media planning apa. Mungkin boleh kamu specify dulu, nanti aku bantu jawab lagi. Halo Lux and Co. Di sini kita makin banyak yang join ya. Di sini udah ada 78 participant, which is a great thing. Hai semuanya. Kita udah sekitar 60-70% dari presentasi ini. Kalau kalian ada pertanyaan, again, leave it on the Q&A box. Nanti aku akan bantu jawab along the way kita present. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang pro dari being a digital media planner, sekarang cons-nya adalah, atau challenge-nya gitu ya, itu bahwa kita harus selalu membuat sales funnel atau corong pemasaran. Jadi kalau misalnya kalian tahu sales funnel tuh ya kayak dari awareness, tuh segitiga kebalik gitu ya, dari awareness, consideration, purchase, terus abis itu jadi brand ambassador dan lain sebagainya. Itu something yang selalu harus di pay attention to, karena itu akan terus berubah as demand change. Terus kemudian yang kedua adalah how do we know consumer segmentation itu kayak gimana, as in bukan cuma soal targeting doang, tapi offline behavior itu kayak gimana. Nah, yang ketiga adalah gimana caranya kita bikin anggaran budget dan cara untuk nggak ngabisin budget dalam satu waktu tuh kayak gimana. Jadi, of course, the first question kalau kalian mau advertise tuh kayak budget yang gue harus punya tuh berapa gitu. Karena, well,
itu kalian akan spending gitu di situ. Nah, cara bikin anggarannya adalah, and I always advise this to any client that I have, always start small. Kenapa? Kalau misalnya gede, end up kalian juga akan punya cost per acquisition. Misalnya, let's say KPI kalian di-install atau kalau KPI kalian di-purchase. Kalau kalian pasang budget gede, maka of course cost per purchase-nya juga akan tinggi gitu. Dan you wouldn't want to waste money kalau memang by the end of the day kalian bisa dapat satu cost per purchase untuk let's say $1 gitu. Tapi kalau kalian langsung put budget gede, satu cost per purchase itu bahkan bisa sampai $10, which is 10 kali lebih gede. Dan aku nggak advise itu sama sekali. Jadi wherever or however you start your campaign, always start small. Dengan begitu, mesinnya juga bisa mempelajari mempelajari lebih lebih efisien. Dan by the end of the day, kalau misalnya kalian scale up kayak 20% gitu budgetnya, dan cost per acquisition kalian juga akan lebih efisien gitu. Terus kemudian gimana caranya mengoptimasi sebuah kampanye iklan, terus gimana mendapatkan klien, dan gimana caranya bekerja dengan klien, itu juga always a constant challenge, even buat orang-orang yang udah di managerial level, director level, itu juga akan selalu punya pertanyaan yang sama gitu. Aku buka chat box dulu. Klien yang kakak handle di bidang apa aja kalau boleh tahu. Jadi, Hai Arif, kayaknya tadi belum ada di sini. Aku sempat mention ini di awal, tapi basically aku di industri ini udah 6 tahun, lumayan banyak klien yang aku udah pernah handle. And sadly aku nggak bisa disclose nama perusahaannya apa, tapi aku bisa kasih negaranya dan juga vertikalnya tuh apa. Jadi aku udah pernah ngerjain klien di otomotif, terus kemudian fintech ada beberapa. Telco juga pernah. FYI, telco itu adalah salah satu yang paling susah buat dihandle. Telco dan banking karena kliennya tuh limited gitu dan needs-nya tuh banyak gitu. Terus dating, aku juga handle, jadi dating app. Terus kemudian cryptocurrency juga aku handle. Terus satu lagi adalah FMCG. Nah, untuk klien-klien yang aku handle ini, nggak semuanya di Indonesia. Satu lagi adalah ride hailing. Klien-klien yang aku handle ini nggak semuanya ada di Indonesia. Jadi ada juga yang di Thailand, Vietnam, Singapura, Philippines, ada juga yang di US waktu itu. Jadi ya lumayan banyak sih untuk 6 tahun. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, dalam menguasai digital marketing, apa perlu menguasai copywriting? Nggak harus kok sebenarnya. Jadi kalau copywriting itu adalah cuman salah satu komponen dari digital marketing, tapi nggak semuanya perlu kamu master. Kalau kamu cuman pengen ngomongin tentang copywriting, then it's fine. You can actually master copywriting gitu. Tapi di digital marketing nggak harus kok. Terus sama-sama Arif. Terus ada lagi pertanyaan dari Dewi, Kak mau nanya, sales funnel yang kakak maksud kurang lebih seperti AISAS kah atau sales funnel yang kakak komen? I actually don't know AISAS itu apa, tapi sales funnel di sini tuh maksudnya adalah more or less kayak marketing funnel sih basically. Jadi kalau marketing funnel itu kan mulainya dari awareness, terus ke consideration, terus abis itu ke let's say purchase gitu ya, atau add to cart atau purchase, terus kemudian bawahnya lagi adalah brand ambassador. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu yang aku maksud. Gitu. By the way, aku mau ke Q&A box sekarang. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, let me know di Q&A box ya. Soalnya bisa ke record juga. Terus ini ada pertanyaan dari Anonymous. Mau terjun ke digital marketing karir, tapi hanya ikut webinar aja, berapa persen kemungkinan diterima dan kisaran fee-nya berapa? Aku mau kasih kamu sebuah case study sebenarnya. Jadi dulu ketika aku masuk ke sini, ke dunia ini, aku sama sekali belum tahu apapun tentang paid media. Aku bahkan nggak tahu matriks-matriksnya apa aja waktu itu. Karena belum ada yang kayak bener-bener bisa ngajarin kayak gini gitu. Jadi, what I would say, kalau kemungkinan diterima,
orang kayak aku yang nggak ngerti apa-apa aja begitu aku masuk kayak itu bisa diterima gitu. Apa kabar orang yang udah punya background course. Nah, terus sekitar kayak setelah 5 tahun aku di sini di bidang ini 5 atau 6 tahun gitu, aku punya candidate waktu itu dan dia belum punya pengalaman digital marketing sama sekali. Tapi dia dulu tuh kerjanya di ya kayak apa ya? Dia kerjanya tuh di bagian TV gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya pun kita hire ke bagian digital, dia cuma tahu basicnya marketing, tapi dia nggak tahu kayak bener-bener daily job-nya itu kayak gimana gitu. Nah, um, tapi dia tuh sering banget ngikutin course-course kayak gini. Eventually dia keterima. Dan dia bahkan diterima di against his competitors waktu itu adalah orang-orang yang udah been working in this industry for even a year gitu. Jadi kayak I would say kalau untuk chances I cannot guarantee you, tapi what you can do is to always stay curious aja gitu. Karena di dunia ini kan ya again semuanya constantly changing gitu kan. Jadi I cannot guarantee you the number, tapi I would assure you bahwa kalau kamu mau terjun ke dunia digital marketing, we're very open gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Luxenko, mohon maaf, boleh minta penjelasannya tentang perbedaan antara digital marketer dan digital media planner? Of course. Nah, bedanya adalah kalau digital marketer itu dia akan kayak menguasai semuanya. Jadi kayak basically tentang sosial media kah, terus tentang kreatif digital kah, dan lain sebagainya. Itu berbeda sama digital media planner. Kalau digital media planner itu kalian akan lebih fokus ke arah channel-channelnya. Jadi kayak misalnya apa namanya channel TikTok, Facebook, Google, terus kemudian kalau kalian lagi main game terus tiba-tiba ada ads gitu itu namanya programmatic dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian akan lebih ngeliatin tentang trennya tuh kayak gimana di channel-channel tersebut. Campaign performance-nya seperti apa. Terus kayak setelah kalian dapat campaign performance itu nanti dioptimize di campaign selanjutnya itu kayak gimana caranya gitu. Nah, while on the other hand, digital marketer itu juga fokus ke arah kreatifnya, terus social media presence-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak emang lumayan berbeda gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Lita. Kak, tanya lagi dong. Boleh ya kalian kalau misalnya nanya lebih dari satu pertanyaan, nggak apa-apa kok. Sebagai digital marketer, kakak ikut bikin iklannya atau hanya memasarkan iklannya? Kakak juga meneliti konsumen sebelum memasarkan produknya. Yes, exactly. First step yang aku lakukan itu udah pasti adalah aku akan do the market research dulu. Jadi market research itu penting banget buat kita tahu sebenarnya sebesar apa potensi kita bisa grow in that market. Contohnya, when one of my clients baru mau launching produk di Singapura waktu itu, kita study dulu nih, Singapura itu kan it's a very small country. Kalau misalnya kita bandingin sama Indonesia gitu ya, dimana emang dia tuh punya banyak banget dia punya banyak banget potensial. Kalau di Singapura enggak gitu. Nah, terus jenis orang-orang di Singapura tuh kayak gimana, terus kemudian maximum reach yang bisa kita dapat di Singapura itu berapa banyak, dan lain sebagainya, itu kita perlu tahu juga gitu. Dan persona orang-orang yang kayak gimana di sana itu kita perlu tahu. Dan kalau ditanya, aku ikut bikin iklannya atau hanya memasarkan iklannya? Of course, aku ikut bikin iklannya. Jadi apa namanya dari awal proses awal banget sampai akhir sampai reporting gitu ya. Dan reporting ini tuh kebetulan klien yang aku handle biasanya stay for years. Jadi kalaupun kita punya end of project yang emang sebentar aja gitu, bukan memang main project yang stay for years itu gitu. Nah, biasanya sih dari awal banget mulai sampai akhir banget reporting itu aku involved di semuanya gitu. Dan itu seru banget karena kita jadi bisa tahu end to end-nya kayak gimana kan. Kenapa ini berhasil, kenapa ini enggak, terus what did we do about it, hasilnya kayak gimana, apalagi yang kita lakukan buat reach efficiency atau reach lebih banyak orang dan lain sebagainya gitu-gitu. I do it all. Jadi sebenarnya seru banget sih ngelakuin ini gitu. Terus sorry baterai saya lowbat mau keluar. It's okay. Kita tuh sebenarnya jam 8 udah selesai.
Tapi I don't think we have enough time sih kalau cuma sampai jam 8. Jadi kita mungkin bisa selesainya di jam 8:10. Mega, ya sih semangat. Makasih udah jawab dan sharing. Sama-sama semua. Aku lanjut dulu dari presentasinya. I hope kita punya waktu yang cukup ya. Nah, terus kemudian sebenarnya kita mau ngejelasin di sini apa aja sih pilihan belajarnya gitu. Kalau misalnya kalian belajar yang pertama, lanjutkan menonton materi gratis dan membaca buku, itu ada keuntungannya. Keuntungannya itu murah, dan kalian tuh bisa belajar dasar-dasarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi digital marketer, ini adalah salah satu contoh di mana kalian bisa nonton materi gratis dan baca buku, itu bisa jadi salah satu caranya. Kekurangannya adalah it requires a lot of time. Kenapa? Karena satu buku bisa beda sama buku lainnya. Ini aku lakukan juga ya, by the way, pas aku baru mulai di bidang ini. Aku juga suka nonton materi gratis dan juga suka baca buku. Tapi then again, it always varies gitu. Jadi nggak ada yang kayak benar-benar bisa pinpoint jelasnya tuh kayak gimana gitu. Itu tuh nggak ada. By the end of the day ya aku harus belajar sendiri gitu lewat kerjaan. Untungnya sih enaknya adalah ya kalau kerja kalian dibayar untuk belajar gitu, bukan belajar dan bayar gitu kan. Tapi dan again ya itu take time juga gitu. Terus kalau misalnya kita nonton buku itu there is no feedback, emang itu kan nggak two way gitu ya. Ya kita telan aja gitu apa yang diomongin. Terus nggak ada latihan juga, jadi when it comes to like actual work aku juga masih kagok jadinya. Dan dia juga nggak mencakup tren dan alat-alat yang modern. Itu juga yang sangat amat aku face ketika aku kayak baca buku gitu. Di situ yang dituangin ya materinya aja gitu, tapi nggak kayak bener-bener gimana cara kita ngerjainnya tuh nggak ada gitu. Ini ada pertanyaan dari Liliani, jadi nanti kita akan pelajari cara membuat iklan. Yes, kita nanti pelajarin gimana cara setup, terus kreatif apa yang menarik, terus abis itu gimana cara optimize campaign-nya, best practices-nya kayak apa, dan lain sebagainya, itu nanti akan dijelasin juga di course ini. Gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kita mau belajar how to be a good digital media planner atau digital marketer, itu adalah dengan do it on your own. Keuntungannya itu ya latihan instan. Again, yang aku lakukan in the past itu like a mix of these two. Jadi aku juga melakukan sendiri dan aku juga baca buku dan aku juga nonton kayak video-video di YouTube gitu yang menjelaskan. Tapi kekurangannya adalah keahlian kamu tuh bisa juga terbatas. Again, ya ini benar gitu. Kalau misalnya kita kerja sama mentor kan akan ada feedback, akan ada guideline gitu buat kamu. Tapi ya kalau misalnya you do it on your own, ya nggak akan ada guideline-nya gitu buat kamu. Dan akan sering membuat kesalahan, ini bener banget. Dan juga kadang wasting money, buang-buang anggaran karena kamu nggak tahu best practices-nya kayak gimana. Terus loophole-nya apa aja, itu kalian nggak tahu juga. Jadi akan banyak kesalahan. Terus kemungkinan merusak reputation, yes, karena di depan klien if we do kalau kita ada salah itu kan pasti kayak kita harus gain our reputation back gitu di depan klien, itu gain the trust back gitu. Nah, ini juga kayak nggak ada sistem yang kayak jelas gitu buat ngasih tahu knowledge mappingnya tuh kayak gimana, jadi banyak celah di situ. Terus pertumbuhan profesional itu juga akan lambat. Again, ini depend on the person ya, tapi kayak kalau kalian belajar sendiri ya by the end of the day your professional experiences atau knowledge itu juga bakal lama gitu berkembangnya. Karena kayak tadi nggak ada guideline-nya kan. Nah, yang ketiga itu bisa juga belajar sambil berlatih sama mentor. Keuntungannya itu cepat, aman, and then ya aman karena kayak udah pasti udah di map out gitu kan. Terus kamu tuh yakin gitu sama kemampuan sendiri karena ada yang validasi itu kan, si mentor itu akan validasi itu gitu. Terus kamu akan dapetin latihannya dan kamu akan dapetin feedbacknya juga gitu. Nah, kekurangannya tidak gratis, jadi you have to pay for it gitu. Nah, yang terakhir itu sebenarnya adalah kurang lebih kayak gambaran kalau misalnya kalian subscribe to JJ. Again, di sini aku mau leave out linknya kalau kalian mau register.
Jadi boleh kalian klik di situ kalau misalnya nanti udah selesai presentation ini, atau enggak juga nggak apa-apa, kalian bisa klik aja sekarang. Di sini aku mau ngejelasin kayak gimana caranya kita di JJ bisa ngebantu kalian buat jadi paid ad specialist atau digital media planner. Nah, kalau kamu itu orang yang baru kenal marketing dan nggak tahu mesti mulai dari mana, this is actually a really good course, karena di situ kalian bisa dapet kayak apa ya, outline-nya tuh kayak gimana secara general, guideline-nya kayak gimana, nanti akan ada feedback juga. Kalian bisa dapat kayak apa namanya, homework juga, jadi kalian bisa tahu tuh, oh ketika gue nanti beneran ngelakuin ini, apa aja sih yang biasanya gue face gitu, trouble-nya tuh apa aja dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kamu juga belum siap buat ngabisin waktu bertahun-tahun buat kayak pelatihan, tapi kamu mau mulai kerja atau ya you make money dari apa namanya, pengaturan pengiklanan atau digital media planning, itu ini sebenarnya course yang bagus juga buat kamu. Dan atau kalau kamu punya brand dan kamu mau narik pelanggan baru ke bisnis dari social media, ini juga adalah platform yang sebenarnya bagus banget gitu, JJ. Jadi this course is actually for you. Nah, ini adalah proses belajar di JJ. Jadi kalau di JJ itu kita proses belajar ada 5 minggu. Itu ada 10 pelajaran online, sekitar 20 jam dengan teori dan 15 jam untuk latihan. Jadi kayak nggak cuman I feed you guys with like teorinya tuh apa aja dan lain sebagainya, tapi ada latihan juga. Aku nanti akan share kayak apa ya, common troubleshoot-nya apa aja, frequently asked questions kalau kita mau mulai campaign tuh apa aja, terus best practices-nya apa dari masing-masing channel ya, karena best practice dari satu channel ke channel lain itu belum tentu sama gitu. Terus nanti akan ada feedback dari homework kalian juga, dan akan ada final project buat your portfolio. Kita akan mulainya tuh di akhir September, di tanggal 29, jadi sisa 2 hari lagi dan tersisa 7 spot lagi. So if you want to join, make sure kalian join apa namanya, as soon as possible. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak mau tanya lagi, dulu lebih mudah buat dapetin klien dari dalam maupun luar, tapi sekarang makin susah karena banyak saingan yang bisa dibilang ngancurin harga, dan saya kalah saing sama mereka dikarenakan mereka punya harga yang hancur-hancuran. Untuk solusinya gimana seperti itu? Nah, sebenarnya ya, salah satu hal yang bisa kamu coba juga adalah untuk cross-sell. Jadi banyak klien sekarang yang nyarinya tuh bukan cuman orang yang bisa melakukan satu hal, tapi juga 2, 3, 4 hal gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau mulai, coba cross-sell, jadi coba cari lini lain yang juga kira-kira bisa menaikkan apa namanya, bisa meningkatkan kemampuan kamu gitu, bisa memperluas kemampuan kamu. Jadi ketika klien datang ke kamu, nggak cuman tentang satu hal doang, tapi tentang beberapa hal juga gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kurang lebih gambaran apa yang bakal kita lakuin di course ini. Jadi yang pertama, kita bakal mulai dari we wanna know siapa itu digital marketer dan KPI apa aja yang dia miliki, day-to-day kerjaannya kayak gimana dan lain sebagainya. Nanti akan lebih dijelasin lagi di situ. Terus kemudian what do we have to do sebelum launching a campaign. Jadi kayak misalnya market research lah dan lain sebagainya, itu ada di situ. Terus gimana caranya kita tahu audience, who do we target audience, itu akan ada di situ. Terus jenis channel iklan apa yang paling berhasil, nanti akan dijelasin juga. So, habis itu kita akan ngomongin tentang cara mengatur iklan di TikTok. Terus kemudian how do we prepare campaign in Google, on Facebook and Instagram juga nanti ada. Terus kita juga akan ngomongin tentang cara bikin iklan tuh kayak gimana, terus how do we analyze dan optimize the campaign, dan kayak gimana caranya kita alokasiin budget dan lain sebagainya, itu juga akan kita pelajari nanti. Dan yang terakhir adalah kita akan lihat kayak karir seorang marketer tuh kayak gimana gitu. Nah, berikutnya aku akan ngomongin tentang hasil. Jadi kayak
kalau misalnya you already know cara memasang iklan di social media dan udah tahu cara mendapatkan kayak menghasilkan uang dari itu, kalian tuh sebenarnya nggak perlu belajar bertahun-tahun. Kalau di JJ itu kita cuma 5 minggu doang sebenarnya. Dan kalian bisa menguasai sebuah keterampilan dalam sebulan yang memungkinkan kalian tuh buat kayak ya udah langsung terjun ke dunia kerja gitu. Sayangnya kita itu sekarang nggak guarantee kerjaan, tapi kita akan kasih sertifikat yang bisa ngebantu kalian juga untuk dapetin kerjaan gitu. Dan kita itu juga ada kayak semacam career centernya gitu. Di situ kalian juga bisa apa namanya lihat-lihat kerjaan dan lain sebagainya gitu. Nah, since kita akan ada sertifikat, jadi kayak sebenarnya itu in a way akan memvalidasi expertise kalian gitu. Nah, ada bonus juga nih. Bonusnya adalah konsultasi karir. Nah, konsultasi karir ini dari Head of People di Flip, yaitu Randy Ardia. Dan dia itu akan tersedia untuk kalian juga. Jadi yang bakal didapat itu gimana sih mencari pekerjaan, terus gimana mempersiapkan your social media, gimana menulis resume, surat lamaran, terus berperilaku secara wawancara, dan apa yang akan ditanyakan sama rekrut. Jadi ini nanti juga akan ada bonus konsultasi karir. Nah, one thing that I like about JJ itu salah satunya juga adalah once kalian enroll ke course ini, kalian tuh juga akan masuk ke Telegram group, di mana di situ kalian bisa langsung tanya aja kalau misalnya ada kebingungan, misalnya let's say aku habis ngajar, terus habis itu kalian masih ada kayak pertanyaan yang kalian belum kepikiran sebelumnya, you can always nudge me on the group, gitu, nanti akan aku jawab. Gitu. Nah, terus ini salah satu hal yang seru juga. Jadi kalian itu akan dapat akses seumur hidup. Jadi kalau di JJ, once kalian enroll, semua coursesnya itu masih bisa available kapanpun kalian butuhkan, gitu. Dan ini berlaku untuk semua courses ya, jadi nggak cuma on selected courses doang. Nah, biayanya itu adalah 6,5 juta sebenarnya. Tapi kalau kalian ingat di awal tadi aku pernah ngomongin tentang gift. Nah, giftnya itu adalah hari ini kita buat seluruh peserta webinar kita nawarin diskon 40%, jadi harganya itu hanya 3,9 juta. Ini adalah untuk semua peserta webinar hari ini, dan ini cuma one time offer sebenarnya. Gitu. Nah, untungnya juga ini nggak kayak harus benar-benar langsung dibayar semua di muka, tapi kalian bisa dapat cicilan juga, jadi cicilan tanpa bunga. Di sini aku akan bantu jawab questions dulu ya. Kak, sepengalaman kakak sejauh ini media sosial apa yang paling berdampak untuk beriklan? Again, ini akan balik lagi ke produk kalian apa. Karena satu produk mungkin nggak bagus di satu channel, tapi akan bekerja di channel lain gitu. Contohnya adalah, kalau sekarang yang bagus ya, itu masih di TikTok. Kenapa? Karena dia highly engaged banget sebenarnya. Dan kayak feed-nya itu dibikin as if ya iklan kalian tuh nggak kayak bener-bener iklan gitu. Tapi itu secara kreatif ya, dan secara engagement. Kalau secara algoritma atau secara targeting, yang paling bagus tetap di Instagram atau di Facebook gitu. Nah, salah satu hal yang menarik juga kalau kalian jadi digital media planner, itu adalah kalian akan tahu kan kayak misalnya channel-channel baru tuh apa aja dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu channel yang baru banget dan emerging juga, namanya Snack Video. Aku coba untuk advertise itu buat salah satu klien aku dan hasilnya bagus gitu. Tapi again, aku nggak bisa bilang ini akan bagus untuk semua klien ya. Gitu. I hope it answers your question. So, ada pertanyaan lagi, apakah ada penilaian atau kriteria khusus untuk mendapatkan sertifikat atau lulus pada courses? Yes, of course. Jadi di nggak setiap akhir sih, cuman kayak di beberapa, in most of the courses, ketika kalian selesai course-nya, kalian akan dapat homework. Nah, di situ itu akan dinilai. Terus kemudian di akhir course tersebut, kalian bisa akan ada kayak special project gitu, yang bisa kalian pakai juga buat portfolio, dan kalau kalian lulus dari situ, dan kalian dapat sertifikatnya gitu. Tapi kayak sebenarnya nggak susah-susah banget sih, like as long as you follow pelajarannya tentang apa aja, coursesnya apa, dan it's actually it's quite easy for you to get it gitu. Karena
again kayak nggak kayak sebenarnya semua orang by the end of the day bisa jadi digital marketer. It's just about whether you can shine or not. Gitu. Nah, satu lagi, kita punya garansi uang kembali. Jadi kalau if you do not like this course, kalau kalian udah enroll gitu ya, terus within the first 7 days setelah course-nya dimulai, ternyata kayak, aduh gue nggak enjoy nih sama course-nya, kalian sebenarnya bisa dapetin uang kalian balik gitu. Nah, so it's a really good thing. Nah, terus di sini aku mau kasih lihat contoh juga gimana cara mulainya. Jadi, let me just stop sharing the screen for a little bit. Kalau misalnya kalian buka link ini, by the way Liliani nanti aku bahas apa namanya jawabannya ya. Kalau misalnya kalian buka link itu, nanti landing page-nya adalah ke sini. Jadi apa namanya di sini kalian bisa just leave out your name, numbernya berapa, terus emailnya berapa, terus nanti kalian daftar aja. Nanti kalian akan dapat email yang di situ baru dijelasin kayak next step-nya itu ada apa aja gitu. Nah, kurang lebih di situ. Dan di landing page ini juga kalian kayak bisa lihat beberapa apa namanya FAQ juga, frequently asked questions dari courses-nya gitu. By the way, I'm aware kita udah di jam 8:12, jadi I will have to speed this up for now. Kita lanjut dulu ke presentation-nya sebentar. Nah, aku sekarang di sini mau ngomongin tentang frequently asked questions yang sebelumnya, dari course sebelumnya kita udah pernah bahas. Jadi yang pertama adalah kenapa nggak ada kursus SEO? Kenapa? Karena buat optimize SEO itu diperlukan cuman kalau kalian punya situs web. Tapi nggak semua orang punya web. Jadi kayak banyak orang yang nyari customer, tapi nggak semua orang punya web gitu. Jadi kayak kita mau bahas hal yang lebih general instead of specific SEO gitu. Nah, terus yang kedua, kenapa kursusnya begitu singkat? Jadi kayak biasanya orang-orang suka nanya, are you sure kita bisa kuasain semuanya dalam 5 minggu, whatever, gitu-gitu. Jadi sebenarnya kursus ini itu ditujukan untuk ngajarin satu keterampilan, yaitu digital media, apa namanya, digital media planning gitu. Dan untuk pemasaran digital, itu memungkinkan kalau kita cuma belajar itu selama 5 minggu gitu. Jadi kayak sebenarnya 5 weeks is a sufficient time for you buat pelajarin segini banyak hal gitu. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan, kita bakal nunjukin cara buat ninggalin pertanyaan yang dapat kamu ajukan di sesi konsultasi pribadi. Jadi apa namanya, kalian bisa langsung head out aja ke Telegram atau kalian bisa leave out email juga ke JJ, nanti akan dibantu dijawab di situ. Gitu. Nah, I need to end this right now. Sekarang udah jam 8:14. I'm so sorry I take up your time. Before we leave, apa namanya, ada beberapa pertanyaan juga yang mau aku balas. Dalam menyelesaikan tugas, akan ada feedback dari mentor untuk membahas tugas tersebut ya Kak. Yes. Sebenarnya kayak sesi online-nya itu kan cuma di course-course-nya aja. Tapi along the way, kalau misalnya memang kamu ada pertanyaan, dan lain sebagainya, itu bisa banget di consult lewat Telegram. Nanti once you enroll, you will get my Telegram, dan di situ juga ada kayak apa namanya grupnya. Jadi kalian bisa saling sharing juga di situ. Apa aja yang misalnya kalian punya pertanyaan apa, kalau misalnya mau ditujukan ke mentor boleh, atau mau ke teman-teman yang lain juga boleh. Gitu. Ini ada Pranita, sorry Kak baru gabung. Hai Pranita. Sebenarnya saya masih bingung, bisa dijelasin mengenai cara mempelajari di informasi gimana kita setiap kali iklan perlu mengeluarkan uang ya. Oke, I'm so sorry, sebenarnya kita already run out of time, tapi harusnya sih kamu akan dapat recording dari webinar ini, jadi mungkin nanti bisa ditonton aja. I hope to see you all next time ya. Malam ini rame banget. Thank you so much for your time. I really hope that it is insightful for you dan kalian jadi lebih intrigued buat belajar lebih banyak. If you decide to enroll on the course, I will see you on the course. But if not, I will see you hopefully
in another chance juga. Thank you so much semuanya. Bye-bye.